Hai sobat pencinta film serial India, selamat datang di Ganapati Channel. Pada video kali ini, Mimin akan ceritakan sebuah kisah terjadinya pertarungan antara Sesnat dengan Garuda. Sebelum itu, Mimin minta sedekah kalian dengan cara klik tombol subscribe, klik tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Nah sahabat, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal video, diperlihatkan ketika Dewi Vinta yang sedang kebingungan mencari putranya yang hilang. Ia lalu menemui Dewi Kadru untuk mencari tahu keberadaan putranya. Di sisi lain diperlihatkan ketika Garuda yang sedang bertemu dengan Dewa Chandra. Dewa Chandra kemudian memberikan restunya untuk perjalanan suci Garuda ke Vaikunta. Garuda lalu melanjutkan perjalanannya. Kemudian ia bertemu dengan Dewa Surya. Garuda kemudian memuji keagungan Dewa Surya. Garuda lalu melihat kusir dari Dewa Surya yang bernama Aruna menatapnya dengan penuh emosional. Dewa Surya kemudian menanyakan kedatangan Garuda. Garuda mengatakan bahwa dirinya sudah berjanji pada ibunya untuk menemukan alasan kenapa ibunya menjadi pelayan dari saudaranya sendiri, Dewi Kadru. Melihat keteguhan hati Garuda untuk ibunya, Dewa Surya kemudian memberikan restunya pada Garuda. Garuda kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Vaikunta. Garuda kemudian sampai di surga. Di surga, Garuda melihat sebuah pohon kalparaksa, pohon yang bisa mengabulkan semua permohonan. Garuda kemudian melanjutkan perjalanannya dan sampailah ia pada suatu tempat di mana Maharsi Kasyap melakukan meditasinya. Di sisi lain diperlihatkan ketika Dewi Kadru memperingatkan anak-anaknya agar tidak membongkar rahasia yang selama ini ditutupi di kerajaannya. Di sisi lain, Maharsi Kasyap memberikan restunya pada Garuda. Dewi Kadru mengatakan bahwa perjalanan Garuda ke seluruh alam semesta akan menghancurkan dirinya sendiri. Dewi Vinta yang mendengar semua perkataan dari Dewi Kadru, ia khawatir akan putranya. Di sisi lain, Garuda sudah sampai pada suatu tempat di mana terdapat sungai Virta. Sungai ini merupakan sungai pelindung dari Vaikunta. Hanya orang yang jiwanya direstui oleh Dewa Wisnu yang bisa memasuki sungai itu. Dengan penuh keyakinan, lalu Garuda memasuki sungai itu. Di sisi lain, Dewi Vinta, ia merasakan kegelisahan yang sangat mendalam karena kepergian anaknya. Dewi Vinta yang merasakan hal buruk terjadi dengan Garuda, ia berdoa pada Dewa Wisnu. Di sisi lain, Garuda yang tenggelam ke dasar sungai, ia mengingat pesan ibunya bahwa Dewa Wisnu adalah sumber dari semua kehidupan. Ia kemudian mengucapkan nama Dewa Wisnu berulang kali. Tiba-tiba dengan seketika sungai itu berubah.
seluruh lautan berubah menjadi pintu gerbang memasuki Vaikunta. Gerbang pun terbuka. Garuda kemudian memasuki gerbang sambil menyebut nama Dewa Wisnu. Beberapa gerbang sudah ia lalui dan sampailah ia pada gerbang yang terakhir. Garuda terus berjalan dengan tekadnya untuk bisa bertemu dengan Dewa Wisnu. Namun tiba-tiba muncullah seekor ular raksasa dengan ribuan kepalanya. Ular itu pun menyerang Garuda. Ular menanyakan bagaimana Garuda bisa memasuki Vaikunta. Garuda menjawab bahwa dirinya datang ke Vaikunta untuk memenuhi janjinya untuk bertemu dengan Dewa Wisnu. Dan akhirnya pertarungan pun tidak bisa terelakkan. Garuda menyerang Sesnat, dan kemudian Sesnat melilit tubuh Garuda. Tiba-tiba terdengar suara dari Dewi Vinta yang berdoa kepada Dewa Wisnu. Sesnat kemudian merubah dirinya menjadi seorang manusia. Dia menanyakan apa hubungan Garuda dengan Dewi Vinta. Garuda mengatakan bahwa dirinya adalah putra dari Maharesi Kasyap dan anak dari Dewi Vinta. Mendengar hal itu, Sesnat tersenyum. Di sisi lain, Dewi Vinta yang berdoa sudah merasakan bahwa anaknya sudah selamat. Tiba-tiba datanglah Dewi Kadru mengatakan bahwa jika Garuda selamat bukan berarti ia akan pulang dengan selamat. Karena Garuda pergi atas keinginan Dewi Vinta, maka ia akan bertanggung jawab atas kematiannya. Jika Garuda masih hidup dan membuat masalah pada anak-anaknya, maka Dewi Kadru akan membunuhnya. Mendengar semua perkataan Dewi Kadru membuat Dewi Vinta sangat bersedih. Di sisi lain, Garuda menanyakan kepada Sesnat kenapa di Vaikunta tidak ada siapapun. Garuda menanyakan di manakah Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi. Sesnat lalu memberikan salamnya pada Dewa Wisnu, dan ternyata Dewa Wisnu berada di depannya. Melihat Dewa Wisnu di depannya, Garuda sangat kagum akan keagungannya. Di sisi lain, Dewi Vinta yang merasakan keberhasilan dari Garuda sangat khawatir akan Sesnat bisa menceritakan semua masa lalunya pada Garuda. Nah sahabat, demikian cerita kali ini, semoga kalian menyukainya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan video selanjutnya. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Salam bahagia dan salam rahayu.